Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada ya. Oke ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik dimana sebelumnya kita udah membahas tentang listrik searah ya, atau yang di bab 4. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian 4. Rangkaian listrik. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah rangkaian listrik ya. Nah, yang dibahas itu ada arus listrik, kuat arus listrik, beda potensial dan hukum. Tapi di sini kita hanya membahas tentang penjelasannya saja ya, belum ke soal-soal ataupun ke latihan-latihan ya. Oke, nah yang pertama kita bahas adalah arus listrik. Nah, apa sih yang dinamakan dengan arus listrik itu ya? Nah, jadi arus listrik itu adalah aliran muatan listrik ya. Arus listrik itu adalah aliran muatan. Nah, lihat kita di sini lihat ya, ada animasi ya, ini elektron yang bergerak atau muatan listrik yang bergerak. Nah, muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ibaratnya di sini adalah kutub positif dan di sini negatif. Berarti dia mengalir dari sini ke sini ya, dari kutub positif ke negatif. Oke ya. Nah, arah arus listrik sama dengan arah gerak muatan positif. Ya, jadi arah arus listrik itu sama dengan arah gerak muatan positif. Oke, ya yang kedua, yang selanjutnya rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Nah, rangkaian listrik itu ada dua, yaitu ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Bedanya apa? Nah, rangkaian listrik terbuka itu tidak ada arus listrik yang mengalir, sedangkan rangkaian listrik tertutup itu ada arus listrik yang mengalir. Nah, contohnya ini ya, ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Nah, contohnya kenapa dia rangkaian terbuka? Karena tidak ada arus yang mengalir. Artinya saklarnya tidak dinyalakan. Nah, jadi kan ini terbuka. Nah, makanya tidak ada listrik yang mengalir ke sini. Nah, sedangkan kalau rangkaian listrik yang tertutup itu dia bakal ada arus yang mengalir ya. Nah, sehingga ini saklarnya ditutup. Nah, itu bedanya ya. Jadi disaklar aja sih. Maksudnya ketika dia bisa mengalirkan listrik berarti dia rangkaian tertutup. Nah, gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kuat arus listrik ya. Nah, kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu atau persekohan ya. Jadi banyaknya muatan yang mengalir ya persatuan waktu. Nah, makanya satuan kuat arus di sini adalah apa? Ampere ya, atau dilambangkan dengan A. Nah, terus alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus itu apa ya? Alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter atau ammeter ya, itu sama aja. Nah, secara matematis dinyatakan I sama dengan Q per T. Itu tadi itu sebagai arus, Q itu muatan, nah dan T itu waktu. Dan dimana arus itu kan tadi muatan persatuan waktu. Nah, seorang ilmuwan berusaha menghitung jumlah elektron yang melewati kedua anak panah. Nah, sebetulnya susah juga ya. Jadi muatannya berapa ini? Nah, tergantung kita bisa cari dengan rumus ya. Nah, jadi elektronnya atau aliran listrik yang mengalir ya, arus listrik. Nah, cara membaca ampermeter gimana? Nah, kita lihat, kalian pernah lihat ampermeter atau ammeter? Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kita lihat untuk menghitungnya. Jadi yang kita membacanya itu arusnya itu sama dengan skala jarum per skala maksimum kali batas ukur. Nah, kita lihat skala jarumnya berapa di sini. Ya, contoh ya, misalnya nilai maksimumnya dipilih sebesar 10 ampere. Nah, maka nilai arus listrik yang terukur oleh alat di samping adalah sebagai berikut. Oke, karena lihat ini kita di sini nilai maksimum yang dipilih adalah 10 ya, 10. Berarti batas ukur ya 10. Nah, sedangkan di sini skala jarumnya menunjukkan ke angka berapa? Skala jarumnya di sini menunjukkan ke angka 4 atau 0,8 ya. Nah, per berapa? Nah, karena di sini kalau kita ambil yang bawah berarti lihat skala maksimumnya berapa? 5. Kalau ambil yang atas berarti skala maksimumnya 1. Sama aja sih.
Ya, jadi 4/5 kali 10 ampere sama dengan 8. Ini juga sama, kalau kita ambil yang atas berarti 0,8 ya per 1 kali 10. Nah, dari mana 10? Dari sini. Jadi skala maksimum yang dipakai. Nah, seperti itu batas ukur ya ini ya. Nah, gitu bisa dipahami ya. Itu cara pembacaan dari ampere meter. Oke, kalau belum paham bisa diulangi ya. Nah, terus yang ketiga ada beda potensial. Di mana beda potensial itu arus listrik mengalir dari daerah yang mempunyai potensial lebih tinggi atau positif ke daerah yang mempunyai potensial lebih rendah atau negatif. Jadi, kenapa listrik itu bisa mengalir? Arus listrik karena adanya beda potensial. Nah, di sini kita ibaratkan bahwa potensial yang lebih tinggi itu adalah positif, kutub positif, sedangkan potensial yang lebih rendah adalah negatif. Maka dia akan berpindah dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah atau positif ke negatif. Oke, nah dengan demikian arus listrik dapat mengalir jika ada perbedaan potensial. Oke ya. Nah, beda potensial antar dua titik dalam suatu rangkaian listrik disebut juga tegangan listrik ya. Nah, satuan beda potensial adalah atau tegangan listrik adalah volt ya, V. Dilambangkan dengan V. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial adalah voltmeter ya. Tadi mah kalau untuk mengukur arus itu adalah ampere meter, kalau untuk mengukur beda potensial itu adalah voltmeter ya. Nah, selanjutnya adalah hukum Ohm ya. Nah, di mana hukum Ohm itu adalah besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, ini dikemukakan oleh Georges Simon Ohm ya, atau hukum Ohm. Nah, nilai perbandingan beda potensial dengan arus listrik yang mengalir merupakan nilai resistansi atau hambatan yang dimiliki oleh penghantar dan nilainya tetap. Secara matematis, hukum Ohm dapat ditulis sebagai V per I sama dengan R atau V sama dengan I kali R atau PIR ya. Biasa disingkat dengan PIR. Nah, P itu adalah beda potensial, satuannya adalah volt, I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere meter. R itu adalah hambatan listrik, satuannya adalah ohm meter. Nah, di mana definisi dari 1 ohm itu adalah beda potensial yang dibutuhkan di antara ujung-ujung hambatan untuk mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Nah, skema rangkaian sederhana terdiri atas hambatan listrik, arus listrik, dan beda potensial. Jadi dalam satu rangkaian biasanya itu ada hambatan listrik, arus listrik, dan beda potensial. Nah, contohnya ini ada arus listrik, ini beda potensial, dan ini adalah hambatan listrik ya. Nah, ini contoh dari rangkaian sederhana. Nah, terus yang kedua ini ada rangkaian dengan tegangan diturunkan menjadi 3 volt. Ini menurunkan tegangan ya. Terus ini rangkaian dengan hambatan menambahkan hambatan. Contoh ya. Nah, jadi ditambahkan hambatannya. Kalau ini dikurangi ya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami. Karena materinya cukup segitu dulu. Contoh ya, nah itu ya, kalian bisa lihat di buku untuk lebih jelasnya, kalian silahkan baca kembali. Terima kasih untuk pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.